Akhir Januari lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan proses lelang jaringan 5G. Telah diketahui ada 3 pemenang operator seluler yang memenangkan lelang ini, yaitu Telkomsel, Smartfren, dan Tri. Pembatalan ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka tak heran menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Berikut seputar fakta dan kejanggalan di balik proses lelang. Fakta pertama, bahwa Kominfo tidak pernah menyebutkan ini adalah lelang jaringan 5G. Menurut informasi dari website resmi Kominfo, ini adalah lelang frekuensi 2,3 GHz. Adapun kata-kata 5G hanya tertera pada kalimat untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur dengan teknologi generasi kelima. Dan sampai saat ini memang Kominfo belum menyatakan secara resmi dan tertulis terkait berapa frekuensi yang nanti akan digunakan untuk jaringan 5G di Indonesia. Fakta yang kedua adalah terdapat keanehan pada saat penawaran harga, di mana 3 operator seluler menawarkan harga yang sama. Dari lelang itu memang ada hal yang menarik perhatian, itu kan penawarannya sama semua gitu. Penawaran yang sama, kemudian jam pengirimannya juga sama. Ini ada apa ini? Ataukah ada kesalahan sistem atau apa? Gitu. Ini harus dijelaskan pada publik. Kalau misal itu kesalahan dari para operator, misalnya ada persekongkolan gitu ya, ini kan biasanya bitbone-nya diambil nih. Bitbone kan lumayan tuh, karena biasanya setara atau senilai dengan harga penawaran yang mereka sampaikan kan gitu kan. Kan harganya tinggi-tinggi. Fakta ketiga, mari kita lihat kondisi frekuensi 2,3 GHz di Indonesia dengan lebar pita 90 MHz. Di Indonesia sendiri sudah dihuni oleh 2 operator, yaitu Telkomsel dengan kapasitas 30 MHz, Smartfren juga dengan kapasitas yang sama 30 MHz, dan sisanya inilah ada 30 MHz yang kemarin dilelang oleh Kominfo, di mana Kominfo mencaratkan setiap pemenang hanya mendapatkan jatah masing-masing 10 MHz. Artinya seperti ini, misalnya Telkomsel memenangkan lelang kemarin yaitu dengan kapasitas sebelumnya 30 MHz ditambah 10 MHz dari hasil lelang. Maka Telkomsel baru mencapai atau baru memiliki 40 MHz. Padahal untuk jaringan 5G dibutuhkan sekitar 90 sampai 100 MHz. Nah, oleh karena itu menurut salah satu pengamat informatika ITB, Ridwan Effendi, mengungkapkan bahwa sebaiknya hanya ada 1 pemenang lelang saja untuk bisa mendapatkan sekitar 60 MHz. Kalau mau dilelang lagi, karena sekarang bitbone-nya sudah dikembalikan, artinya harus ada lelang lagi, lebih baik 30 mega untuk 1 pemenang. Jos itu, kalau mau dibuat 5G, oke 60 mega. Buat yang sudah punya 30 mega ya, Telkomsel sama Smartfren, 60 mega itu jos. Buat yang belum punya 30 mega, kalau misalkan ada pemenang baru, untuk 4G-nya oke. Nah ini kalau semuanya dipakai untuk 5G, 60 mega, itu jos itu. Udah speed-nya udah tinggi. Memang idealnya 100, tapi dengan 60 mega udah oke. Memang tidak sekencang kalau 100 mega, tapi 60 mega udah oke banget. 40 mega aja udah bagus. Ya, speed-nya udah lebih sedikit di atas 4G. Fakta yang keempat adalah terkait dengan beberapa negara yang sudah mengadopsi ekosistem yang cukup matang untuk jaringan 5G, yaitu ada 2 frekuensi. Yang pertama adalah 2,6 GHz dan yang kedua frekuensi 3,5 GHz. Mengapa frekuensi atau 2 frekuensi ini disebut matang? Karena untuk 2,6 GHz saja sudah ada 269 model ponsel yang support untuk jaringan 5G. Sedangkan untuk frekuensi 3,5 GHz sudah ada 299 model ponsel yang support jaringan 5G. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada pelelangan kemarin yaitu 2,3 GHz, itu baru hanya disupport 50 model ponsel saja. Sayangnya pihak Kominfo tidak bersedia memenuhi permintaan wawancara dari CNN Indonesia. Kominfo hanya memberi keterangan tertulis bahwa pembatalan lelang terkait dengan prinsip kehati-hatian agar selaras dengan PP nomor 80 tahun 2015 mengenai pendapatan nasional bukan pajak di lingkungan Kementerian Kominfo. Nah, dari fakta-fakta tersebut gimana nih menurut Anda? Jadi ini tuh lelang frekuensi atau lelang 5G ya? Nah, apapun itu, setidaknya pemerintah sudah berupaya untuk menghadirkan jaringan 5G di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.